Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di new channel bersama kami kelompok 1. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai hukum perbankan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amanda Ekalisti. Selanjutnya ada Daud Bakhtiar Pasaribu, ada Handi Fariski, Muhammad Iqbal Mangkuluhur, Pitaloka, Nursia, dan terakhir ada saya sendiri, Sofia Nasution. Jadi yang akan dibahas dalam video ini adalah apa itu hukum perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan bank umum, usaha bank perkreditan rakyat atau BPR, prinsip kehati-hatian bank, aspek hukum perbankan, dan yang terakhir, undang-undang yang mengatur perkreditan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut ketentuan pasal 36, bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Yang pertama yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan istilah bank komersial. Menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan memberikan jasa melalui mekanisme keuangan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR biasanya bertindak sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusaha kecil yang melayani sektor-sektor informal di perkotaan yang belum terjangkau oleh bank umum. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposit berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya. Penilaian aspek permodalan atau kapital. Menurut resiko ATMR, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 batas minimalnya adalah 8%. Selanjutnya, penilaian kualitas aset. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, yaitu meliputi komponen-komponen sebagai berikut. A. Yang pertama, kualitas aktiva produktif, konsentrasi, eksposur, risiko kredit, kembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP. Kemudian yang B, kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang, review internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Kemudian selanjutnya, penilaian aspek kualitas manajemen. Untuk menilai kualitas bank dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Namun dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Kemudian selanjutnya penilaian aspek rentabilitas atau earnings. Penilaian aspek rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Komponen-komponen yang dinilai dalam aspek rentabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian return on assets atau ROA, return on equity, kemudian ROE, net interest margin atau NIM.
dan tingkat efisiensi bank. Kemudian yang kedua, perkembangan laba operasional. Kemudian selanjutnya, penilaian aspek likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud hutang jangka pendek adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Hukum perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Sumber-sumber hukum perbankan. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. UU yang mengatur perkreditan terdapat dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Stay tune terus ya teman-teman. See you.